Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat anak-anak? Pastinya sehat ya. Oke, jangan lupa ya, tetap stay at home. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, tetap sering cuci tangan dan menggunakan masker kalau keluar. Tidak pernah lupa, kita ingatkan tuh, oke? Untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan keluarga kita. Dengan slogan maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, bener enggak? Oke, pasti tahu ya. Oke, untuk kali ini kita ketemu lagi di sesi yang berbeda dengan orang yang sama, yaitu dengan Bu Okta. Kalau kemarin kita ketemu dengan prakarya, kalau sekarang kita ketemu dengan mapel kimia di IPA ya. Oke, jangan ngebayangkan yang susah-susah tentang kimia, jangan ngebayangkan tentang yang sisi negatifnya dari kimia, tapi manfaatnya ada dulu ya. Kalau sisi negatifnya nanti saja kita pelajari, kita belajar tentang peranannya. Oke, materi di bab pertama di kimia yang harus kalian ketahui adalah kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia, peranannya dalam kehidupan sehari-hari, tentang suatu metode ilmiah kalau berdasarkan kimia seperti apa, dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Kita akan mengenal alat dan bahan yang ada di kimia, tapi tidak dengan praktikum mungkin ya, hanya dengan gambar saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang tujuan pembelajaran. Jadi ini ada tujuannya, setiap pembelajaran akan punya tujuan pembelajaran. Jadi kalian akan mengenal tentang produk ya, produk-produk kimia yang ada di lingkungan kalian. Kalian akan tahu tentang perkembangan dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga akan tahu tentang metode ilmiah dan serta keselamatan kerja di laboratorium. Sekarang yang pertama kita akan mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Pernah tahu gambar-gambar ini? Oke, pasti tahu ya, sering digunakan sabun. Ini adalah sejenis pembersih kuman atau disinfektan. Oke ya, semuanya. Contohnya adalah sampo. Di situ ada sabun, ada deterjen. Sebenarnya semuanya adalah pembersih ya, tapi berbeda tempat mungkin. Oke, di sini adalah ada zat kimianya pasti. Manfaatnya banyak buat kita. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua di sini adalah tahu obat ya, sama yang perempuan pasti sangat tahu ini adalah kosmetik, semua alat-alat kosmetik. Di situ ada zat kimianya pasti ada. Ya. Terus ini adalah pernah ada yang suka makan sama kayak Bokta? Oke, pasti banyak ya. Di sini ada berbagai jenis makanan, pasti mengandung zat kimia, pasti. Karena kalau di dalam zat makanan ya ada kandungan kimianya, entah itu bermanfaat, entah itu tidak. Tapi kalau biasanya dalam kue itu penggunaannya ambang batas saja, jadi hanya ambang batas dari konsumsi kita masing-masing, jadi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan akan jadi racun dalam tubuh. Oke, ini adalah untuk pupuk urea. Nah, perhatikan ya. Kalau sekarang kalian perhatikan di setiap kemasan produk yang ada di rumah kalian, apapun itu, pasti ada yang namanya komposisi. Benar enggak? Dicek ya, ada komposisi di setiap label dari produk apapun. Kecuali kalian beli Lombok, ada ya kandungannya, mesti kalian cari sendiri, zat kimianya cari sendiri. Kecuali bon cabe, itu sudah ada komposisi zat kimianya. Oke. Nah, ini adalah jenis zat kimia juga Bu, atau produk yang mengandung zat kimia ya. Contohnya adalah plastik. Plastik itu adalah zat kimia. Nah, tanda segitiga sama sisi ini menandakan itu adalah kode daur ulangnya ya. Di sini ada beberapa jenis kode daur ulangnya. Kalau satu ya, berarti sifatnya di situ, contohnya itu adalah bersifat kuat. Contohnya botol soda, biasanya penggunaannya lebih sekali pakai. Penandanya dia sekali pakai gitu loh. Contohnya kalian minuman Aqua dan teman-temannya itu adalah sekali pakai.
Jenis plastiknya adalah PET. Ya, itu ada berbagai jenis. Bisa kalian pelajari sendiri ya, nanti bisa diulang lagi videonya. Oke, kita lanjutkan next. Nah, ini adalah peranannya. Peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari atau ilmu kimia terhadap ilmu lain peranannya. Contoh untuk ilmu farmasi, apa peranan kimia? Ya, dalam proses pembuatan, contohnya kita contohkan adalah proses pembuatan obat. Nah, dan seterusnya. Di sini carilah artikel. Nanti tugasnya kalian di sini mencari artikel mengenai, ya, mungkin ini tidak dalam bentuk kelompok tapi individu karena Bokta tidak bisa membentuk kelompok. Oke, next ya. Nah, itu carilah artikel mengenai hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan selamat kerja di laboratorium. Mungkin tugas ini tidak usah dicari ya, tugasnya biar tidak terlalu banyak, kasihan kalian juga Bokta nanti stres pas. Oke, next ya. Nah, kita ke hakikat ilmu kimia. Nah, hakikat ilmu kimia itu biasanya adalah benda itu bisa mengalami perubahan, mulai dari bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain, sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Itu adalah hakikat ilmu kimia. Kalau artinya di situ sudah jelas ya, perubahan materi kalau dalam bahasa Arab. Ya, ilmu yang mempelajari rekayasa materi atau mengubah materi menjadi materi lain, itu adalah hakikat ilmu kimia itu sendiri. Silakan dipahami. Ini adalah metode ilmiah. Mungkin metode ilmiah di kelas 9 kalian sudah ada ya, mungkin sudah dapat, atau di SMP kalian sudah dapat, itu sudah pasti. Oke, ini adalah keselamatan kerja yang berada di laboratorium. Ya, di sini ada berapa tata tertib. Mungkin yang sudah pernah ke lab tahu, yang belum pernah ke lab harus belajar ya. Di situ ada bekerja menggunakan jas lab dan memakai sepatu penutup. Untuk masa pandemik ini kita tidak mungkin menggunakan laboratoriumnya ya. Kita tidak boleh berkerumun di sekolah, kita juga tidak boleh bersekolah, hanya boleh berkunjung ke sekolah. Oke. Untuk keselamatan kerja ini mungkin tidak kita lakukan, hanya kita pelajari saja apa yang harus kita lakukan kalau berada di laboratorium. Oke, next ya. Ini adalah penyimpanan bahan kimia. Jadi beberapa bahan kimia itu kalau tidak disimpan dengan benar akan sangat membahayakan. Ya, di sini ada berbagai jenis penyimpanan bahannya. Bahan-bahan di kimia itu kalau mengenai tubuh kebanyakan akan mengakibatkan iritasi bisa, panas bisa, dan sebagainya. Kalau dia terkena kulit meledak pun bisa. Oke, ini adalah penyimpanan bahan kimia. Silakan dibaca ya, atau kalian mau menulis di buku silahkan melengkapi catatannya ya, karena otak kalian kapasitasnya mungkin biar tidak terlalu penuh. Next ya. Ini adalah kesimpulannya. Jadi setelah menyelesaikan atau materi yang telah Bokta sampaikan, kalian akan tahu peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja? Nah ya, peranan ilmu kimia. Contohnya manfaat kimia di bidang kedokteran. Contohnya biasanya adalah radiasi ya. Jadi orang kalau mau tahu isi dalam tubuhnya harus di ronsen ya. Kalau di perut biasanya harus di USG. Nah, itu adalah peranan atau manfaat ilmu kimia dalam bidang kedokteran. Contoh lagi kalau di bidang pertanian. Biar tanah subur harus dikasih apa? Ya benar, pupuk atau pestisida. Nah, itu adalah peranannya. Setelah kita belajar tentang ilmu kimia, apa yang kita dapat? Kita tahu produk-produk yang mengandung bahan kimia berbahayakah atau tidak buat kita. Nah, ya. Jadi manfaatnya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu. Oke. Kalau kita metode ilmiah yang kita gunakan ini tidak Bokta lebih banyak bahas. Nanti kita ke tugasnya saja ya. Kalau alat-alat laboratorium, mungkin sudah ada yang bisa menyebutkan. Ada yang namanya tabung reaksi. Manfaatnya apa? Atau fungsinya apa? Ya, ada juga yang namanya beaker glass.
ada Erlenmeyer, ada labu ukur, ada termometer dan sebagainya. Kalian nanti bisa menyebutkan fungsinya ya, bisa melihat dulu atau tugas-tugasnya nanti. Oke, prosedur keselamatan kerja tadi sudah ada, tinggal disimpulkan saja. Ini adalah evaluasinya. Jadi setelah menghasilkan kesimpulan, ini adalah evaluasinya. Ini yang harus kalian catat dan kalian kerjakan. Jelaskan hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Bokta minta kalian juga jelaskan contohnya. Jelaskan manfaat belajar kimia bagi kehidupan. Nah, sebenarnya yang tadi ya. Oke. Nah, ini adalah tugas mandirinya. Kalau yang tadi sebenarnya sama-sama tugas mandiri, ya. Kalau ini lebih spesifik. Buatlah laporan portofolio tentang produk kimia yang digunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Silakan yang ada di rumah yang sering kalian beli, sabun, nanti kalian gunting bungkusnya. Oke. Habis itu ditulis nama produknya, ditulis komposisinya yang mengandung kimia, habis itu ditempel. Terus kamu jelaskan kegunaannya apa, boleh pakai tabel ya. Senyawa kimia yang ada dalam produk tersebut, manfaat dan dampak negatif dalam tubuh setiap zat kimia tersebut. Ini Bu Okta minta 20. Oke, 20 maksimal. Lebih banyak lebih bagus, nilainya lebih bagus. Oke, 20 ya. 20. Boleh kurang, Bu? Bolehlah sedikit ya. Maksimal 20. Minimal itu 10 lah, boleh. Oke ya. Nah, dikerjakan di kertas folio bergaris, dikumpulkan tanggal 27, maksimal 27 Juli 2020. Oke, nanti tugasnya dikumpulkan di classroom. Kalau di kimia dikumpulkan di Edmodo, kalau ini tolong dikumpulkan di classroomnya ya. Silakan dikumpulkan di classroomnya. Kalau seandainya kalian kurang paham tentang menjelaskan Bu Okta, silakan chat Bu Okta. Silakan chat di classroomnya. Oke? Kalian chat di classroomnya, kita bahas nanti apa yang tidak kalian bisa. Atau di sini Bu Okta punya link YouTube. Silakan kalau seandainya paketannya masih banyak atau di rumah ada wifi atau bisa ngampung wifi temennya atau wifi di mana bisa berbayar, silakan ini buka. Ini adalah pemahaman tentang hakikat ilmu kimia dan peranannya. Oke ya, untuk kali ini cukup sekian dulu ya untuk materinya tentang bab pertama. Bu Okta tunggu. Kalau kalian tidak paham silakan kalian tanyakan apa yang tidak kalian bisa ya. Next ya, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengerjakan, tidak boleh pantang menyerah. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.